Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling indah dalam kehidupan ini adalah saat seorang hamba duduk di taman surga dunia. Tidak ada ibadah yang lebih agung setelah ibadah fardu seperti salat, puasa dan zakat. Tidak ada lagi ibadah yang sangat agung selain daripada duduk di majelis ilmu, berdesak-desakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Islam adalah agama yang penuh dengan kesungguhan. Islam bukan agama main-main dan senda gurau. Islam adalah agama yang membutuhkan kesungguhan, keseriusan, tekad dan semangat dari penganutnya. Bahkan kita pernah mendengar, membaca, mendapatkan pesan-pesan salafun salih. Kun salafiyan alal jaddah. Jadilah seorang salafi yang sungguh-sungguh, seorang yang sejati. Salafi sejati. Nah, seorang muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh di dalam urusan agamanya, bahkan juga dalam urusan dunia. Tidak bermain-main, tidak lalai dan lengah. Bukalah lembaran-lembaran kehidupan salafus saleh, akan kita lihat cerminan bagaimana kesungguhan mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda saudara-saudariku, jika tidak berjalan dengan sungguh-sungguh, penuh tekad dan semangat, Anda tidak akan sampai ke ujung jalan. Tidak akan bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Anda jika tidak bersungguh-sungguh, banyak bermain-main dan membuang waktu dalam kehidupan ini, jangankan urusan akhirat, dunia pun Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Abu Bakrin As-Siddiq
radhiyallahu anhu mendapat kedudukan tinggi, menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesungguhan. Lihat bagaimana kesungguhan beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah menegakkan tauhid. Lihatlah bagaimana kesungguhan beliau ketika datang kabar orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin datang kepada dia. Bercerita, temanmu hai Abu Bakar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke langit hanya dalam satu malam. Sesuatu yang bagi mereka tidak masuk akal. Dan memang kalau diukur dengan akal manusia, bagaimana mungkin? Sedangkan mereka menempuh dengan onta atau kuda sebulanan ke Masjidil Aqsa. Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam satu malam itu dari Masjidil Haram dia berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh, lalu turun lagi. Ini jelas tidak bisa diterima. Dan mereka menganggap dan yakin kalau Abu Bakar pun tidak akan percaya dengan cerita kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka. Mereka sampaikan, apa jawab Abu Bakar? Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada kebimbangan, dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. In kana qad qalaha laqad sadaq. Jika benar yang kalian ceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, sungguh dia benar. Sedikit pun tidak ada kabut di dalam hati itu. Hari ini saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, datang seseorang kepada salah seorang di antara kaum muslimin membawakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyata sahihah. Apa kata dia? Tunggu, saya periksa dulu. Siapa dia? Siapa Anda mau memeriksa hadis pula? Ya nanti coba saya baca-baca dahulu benar atau tidak. Anda siapa? Kesungguhan dalam menerima kebenaran itu membuat Abu Bakar As-Siddiq, dia termasuk orang-orang yang siddiq, kedudukan tertinggi setelah kedudukan Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa radhiyallahu an Abi Bakr As-Siddiq. Abu Bakar ini saudaraku, dia pernah berkata sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala ketika menuliskan biografi beliau. Wallahi ma nimtu fahlimt wala sahautu faghafalt wa innani ala at-tariq ma zightu. Apa kata dia? Demi Allah, aku tidak pernah tidur lalu bermimpi. Mimpi-mimpi indah seperti para pemuda-pemuda yang menghayalkan kekasihnya. Tidak ada waktu untuk itu bagi beliau. Wala sahautu faghafil, aku tidak ada bermain-main sehingga aku lalai, berbuat sia-sia. Wa innani, dan sesungguhnya aku ala tariq, terus, tegar, teguh, berjalan di atas jalan. Mazightu, aku sedikit pun tidak menyimpang. Syuf, perhatikan bagaimana beliau menegaskan konsep hidup dia, kesungguhan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan beliau yang menunjukkan bagaimana pemahaman beliau tentang kesungguhan, keseriusan, tekad dalam beragama. Beliau paham umur ini sedikit saudara. Dunia ini betapapun indahnya, dia pasti akan redup. Umur ini betapapun panjangnya, dia akan berakhir. Kemegahan akan layu. Dan mereka paham itu. Oleh karena itu tidak ada bagi mereka waktu untuk berbuat sia-sia. Datanglah setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'rakah Qadisiyah. Yang dipimpin
Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengumpulkan sumbangan tabarruat, infak, sumbangan dari kaum muslimin untuk membantu perang melawan orang-orang Persia, musyrikin, Majusi. Orang-orang Majus, penyembah api itu. Maka berlomba-lombalah kaum muslimin menyumbang apa yang bisa mereka sumbang untuk membantu pasukan kaum muslimin. Kisah ini disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Datanglah seorang perempuan, imra'ah ajuzah miskinah, perempuan tua yang miskin. Lalu dia menangis, berkata kepada panglima qaidul muslim, al-qaid al-muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengarkan wahai saudariku wanita muslimah. Sengaja saya ketengahkan kisah ini di hadapan para wanita muslimah yang hari ini banyak di antara kita lalai dan lengah, sibuk saja dengan urusan dunia dan gemerlap perhiasannya. Dengarkan wahai saudariku, apa yang telah engkau perbuat untuk Allah, untuk agama Allah ini? Apa yang telah engkau korbankan? Wanita ini miskin, datang dengan terisak-isak menangis, berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, ayyuhal amir, innani ma amlik syai'a. Aku tidak punya sesuatu untuk aku infakkan di jalan Allah. Aku tidak punya harta membantu kalian berperang, berjuang dan berjihad. Akan tetapi, kata wanita itu, aku punya ini. Lalu diserahkan, diulurkan tangannya, diserahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa gerangan wahai saudariku? Ternyata potongan rambutnya yang panjang dekepang itu sudah dipotongnya. Dia tidak punya apa-apa. Apa kata dia? Aku tidak punya apa-apa wahai Sa'ad kecuali ini, kepang rambutku yang telah aku potong. Jadikan dia, tambatkan dia di tali pelana kudamu, agar aku ikut bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar aku bisa ikut membela Islam ini. Ambil rambut ini, kepang rambutku, ikatkan di pelana kudamu. Allahu Akbar. Wanita yang tidak memiliki apa-apa itu, dia tetap ingin berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara generasi wanita-wanita setelahnya di zaman sekarang, kalau dia membuka almari dia itu, cobalah wahai saudariku, cobalah wahai saudaraku, salah seorang dari kita satu hari saja merenung, buka lemari itu, lihat apa yang ada di dalamnya. Berlipat-lipat baju, jubah, celana, jilbab, yang semuanya bagus-bagus. Itu pun masih saja berkeinginan untuk membeli yang lainnya. Sampai terkadang tak cukup lagi satu lemari, beli lemari yang lain lagi. Apa tidak boleh, Ustaz? Kami kan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Tidak boleh membeli pakaian? Boleh. Tidak ada yang melarang. Tetapi jika seperti itu, lihat Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, apa yang ada di rumahnya? Pernahkah anda wahai saudariku membaca sejarah? Apa yang dia miliki? Bagaimana tempat tidurnya? Itu kan berbeda masanya, zamannya berbeda, iman mereka berbeda. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk berfoya-foya. Mereka adalah suri tauladan kita. Barangkali kalau kita mau berpikir, kita melihat ternyata kita tidak butuh, tetapi kita beli juga. Hanya untuk apa? Memuaskan syahwat, keinginan untuk memenuhi dunia ini. Nah, wanita ini, itu pun wanita-wanita di zaman sekarang, kalau diminta untuk berinfak, berat. Diminta untuk berjuang di jalan Allah, berat. Wanita ini, wahai saudariku, teladan kita semua, ketika dia tahu dia tidak bisa dan tidak memiliki apa-apa, dia ambil, dia potong rambutnya itu. Kenapa? Karena dia terdorong keinginan dan semangat, kesungguhan untuk membela Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat,
Selesai dikumpulkan harta, mulailah Sa'ad bin Abi Waqqas mengumpulkan, memobilisasi kaum muslimin, mengumpulkan prajurit-prajurit. Diajak siapa yang ikut berjuang, bergabung dalam barisan kaum muslimin, berangkat untuk berperang menghadapi orang-orang Majus. Ketika beliau sedang merapikan barisan untuk menentukan siapa yang ikut berperang, tiba-tiba datanglah seorang anak remaja. Lalu dia meminta Sa'ad bin Abi Waqqas memasukkan dia ke dalam pasukan kaum muslimin, membawa dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melihat anak ini masih kecil, remaja, maka diperintahkannya pulang anak ini. Ini bukan urusan anak-anak. Ini tugas orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah kuat memanggul senjata. Marah anak remaja itu. Dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Malaka anta ya Sa'ad? Al-amru baini wa bain Allah. Inna Allah ashtara wa ana bi'tu. Fama dakhluka baini wa bain Allah." Apa kata dia? "Hai Sa'ad, apa urusanmu menghalang-halangiku untuk berjuang? Ini adalah urusan antara aku dengan Allah. Allah yang membeli dan aku yang menjual. Apa urusanmu mencampuri ini?" Marah dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bandingkan anak-anak remaja sekarang, apa yang bisa mereka perbuat? Minta duit, beli pulsa. Minta belikan BB, minta ini masuk sekolah bola dan lain sebagainya. Kalau tidak diberi ngamuk, kabur. Anak remaja sekarang kan seperti itu. Kebut-kebutan di jalan, atau sibuk main pestasan. Itu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan anak-anak remaja kita di zaman sekarang. Anak remaja ketika itu, kesungguhan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala sampai ke titik batas mereka ingin mengorbankan jiwa dan raganya. Perkataan anak remaja ini ketika dia berkata, "Ini adalah urusan aku dengan Allah. Dia Allah yang membeli dan aku yang menjual." Mengingatkan kita firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah di juz 11, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa mereka. Apalagi harta mereka. Dengan apa Allah membelinya, menukarnya? Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan mendapatkan surga kalau mereka menjual kepada Allah jiwa dan harta mereka. Mereka berperang, mereka membunuh dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang hak, baik di dalam kitab Taurat, Injil maupun di dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya kemenangan yang sangat besar. Nah, remaja ini, anak muda ini berkata seperti itu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memasukkan anak ini ikut dalam barisan kaum muslimin yang akan maju ke medan jihad. Malam peperangan itu berlangsung berhari-hari. Satu malam dalam peperangan tersebut, anak ini bermimpi. Lalu dia terbangun. Kemudian dia pergi menemui panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan dia berkata, "Ya Sa'ad, laqad ra'aitu ru'ya 'ajibah. Ra'aitu أني أسير في حدائق ليست من حدائق الدنيا وأرى أنهار ليست من أنهار الدنيا وأرى نساء
laysat kanisa'id dunya. Wahai Sa'ad, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku lihat aku berjalan di kebun-kebun dan taman-taman. Dan itu bukanlah taman-taman yang ada di dunia. Aku melihat sungai-sungai yang mengalir. Dan itu bukan sungai-sungai yang ada di dunia yang pernah aku lihat. Aku melihat wanita-wanita dan itu bukan wanita-wanita di dunia. Faqala lahu Sa'ad. Sa'ad menjawab perkataan dan cerita dia. Apa kata Sa'ad? Allahu Akbar. Ara annaha syahadah. Allahu Akbar. Menurutku ini adalah tanda-tanda kegembiraan bahwa engkau akan mendapatkan syahid insyaallah. Maka anak tersebut berkata kepada Sa'ad, "Fahal turidu minni syai'an ya Sa'ad? Apakah engkau menginginkan sesuatu wahai Sa'ad? Jika aku benar-benar mendapatkan syahadah esok." Peristiwa itu malam, besoknya dia akan berperang. Maka berkata Sa'ad kepada dia, "Na'am idzal taqaita bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ablighu minni salam wa qul lahu inna Sa'ad yaqulu lak jazakallahu anna khaira ya Rasulullah falaqad wajadna ma wa'adtana haqqan." Naam, ya. Apabila engkau nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam dariku kepada beliau dan katakan, Sa'ad menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah, dan Sa'ad berkata kepadamu, semoga Allah membalas kebaikanmu terhadap kami ya Rasulullah. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang engkau janjikan ya Rasulullah. Anak itu kembali berkata, wa anta ya Sa'ad, dan engkau juga Sa'ad, abligh hadhihi risalah li ummi. Sa'ad, tolong sampaikan surat ini kepada ibuku. Annani qad wajadtu ma wa'adani Allah haqqan. Inni ara ma bi'aini al-jannah, bi'ainai al-jannah. Sampaikan surat ini kepada ibuku dan sampaikan kepada dia bahwasanya aku benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat bahwa yang aku lihat itu adalah surga. Saat heran, siapa? Dia tidak kenal ibunya. Lalu dia berkata, "Wa man hiya ummuk?" Siapa ibumu itu? Aku tidak kenal. Apa kata anak remaja itu? Sahibatud dhafir. Ibuku adalah wanita yang menyerahkan potongan kepang rambutnya kepadamu untuk disumbangkan. Allah. Lihat, dari orang tua yang memiliki kesungguhan untuk agama Allah, lahir keturunan-keturunan, tumbuh anak yang juga bersungguh-sungguh untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita akan mendapatkan lagi generasi-generasi seperti itu? Anak-anak yang menghabiskan masa remaja dan mudanya berjuang untuk membela agama Allah, mempelajari Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga kesucian diri mereka, membina dan membentuk diri mereka untuk senantiasa terikat dengan masjid, tumbuh berkembang dalam dakwah yang hak, kemudian menjadi generasi penerus untuk menegakkan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh miris hati kita kalau melihat mayoritas generasi muda kaum muslimin. Kemana Anda melangkah, Anda akan lihat itu adalah anak-anak kita, saudara-saudari kita, adik-adik kita. Mereka jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah, berlari di belakang syahwat, terpedaya oleh bujukan-bujukan syaitan. Ketika perang hampir berkecamuk, wahai saudara-saudari, pasukan sudah berhadapan-hadapan. Berbeda dengan peperangan di zaman sekarang. Peperangan di zaman dahulu adalah peperangan orang-orang pemberani. Kalau di zaman sekarang perang duduk di balik komputer, pencet tombol, terbang roket, rudal. Kalau dahulu berhadapan-hadapan. Pasukan itu sudah berhadapan-hadapan. Tiba-tiba tampil, maju, menemui Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang laki-laki yang buta matanya, kafiful basar, buta, ikut berperang. Dia memang buta matanya, saudaraku.
Dia memang buta mata kepalanya, saudariku. Tetapi tidak seperti kita. Mata hatinya terbuka. Senantiasa melihat kebenaran itu. Basirohnya terang. Maju dia berkata kepada Sa'ad. Sahabat ini adalah, yang buta ini adalah Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ibnu Ummi Maktum yang terkenal itu, yang pernah minta izin untuk tidak datang salat berjamaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena buta, tetapi tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu dia tidak pernah meninggalkan jamaah di masjid. Tetapi hari ini manusia bukan mata kepalanya yang buta, hanya saja hatinya tidak melihat. Allah musta'an. Maju dia lalu berkata, Ibnu Ummi Maktum muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Bilal. Maju dia bergabung dengan pasukan walaupun itu adalah jihad, berperang, menghunus senjata. Lalu dia berkata kepada Sa'ad, meminta, wahai Sa'ad, serahkan panji-panji bendera kaum muslimin kepada saya, biar saya yang memegang. Anda tahu wahai saudaraku, saudariku, bagaimana peperangan ketika itu? Yang memegang panji-panji bendera berarti dia berada di garis depan. Dan tidak boleh sedikit pun bendera itu terjatuh. Kalau itu terjatuh, maka pasukan akan kocar-kacir, tercerai-berai. Dia harus pertahankan itu terus. Dia buta, dia minta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad menolak. Seolah-olah Sa'ad berkata ketika itu, "Kaif anta kafiful basar?" Bagaimana wahai sahabat Rasulullah, engkau ini buta, ini perang. Tidak mungkin aku serahkan itu. Bagaimana engkau akan memegang dan mempertahankan bendera itu? Marah Ibnu Ummi Maktum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, innal mubsir idza ra'al faras fasayahrub. Wahai Sa'ad, kalau engkau serahkan bendera itu kepada orang yang melihat, nanti ketika dia melihat pasukan berkuda musuh maju, barangkali dia akan kabur lari. Aku ini buta, tidak akan bisa melihat musuh. Aku tidak akan lari. Lihat, aku buta, aku tidak melihat musuh, maka aku tidak akan lari. Nah ini dia. Walakinnani la ara syai'an fasa'athbut makani. Aku akan tetap di tempatku, tidak akan bergerak sedikit pun. Akhirnya Sa'ad berkata, sadaqta idzan. Jika begitu engkau benar. Diserahkan bendera kepada dia. Terjadilah peperangan yang berkecamuk. Sampai akhirnya peperangan usai, kaum muslimin diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemenangan. Lalu mana dia sahabat yang memegang bendera tersebut? Laki-laki yang buta ini radhiyallahu anhu, dia tergeletak di medan perang, di garis depan, penuh dengan luka-luka, mendapatkan syahadah di medan perang Qadisiyah tersebut. Jadi dia gugur, bendera itu masih dipegang oleh dia. Kita tahu, ternyata laki-laki yang ketika itu, yang betul-betul laki-laki itu bukan laki-laki yang sibuk menghabiskan uang dengan menghisap-hisap rokok, bukan. Bukan yang asik-asik mengangkat lututnya duduk di kedai kopi menghabiskan waktunya siang dan malam, bukan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang hidup mengikat hatinya di masjid, menghidupkan masjid dengan solat berjamaah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, lalu berjuang tanpa takut sedikit pun untuk agama Allah. Mereka sesungguhnya orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam hidup ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pernahkah Anda mendengar tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala? Seorang khalifah yang sebagian ulama mengatakan khalifah kelima, Khalifah Ar-Rasyid yang kelima menurut sebagian. Nah, khalifah yang zuhud, yang meninggalkan gemerlap dunia ketika dia menjadi khalifah. Mana ada sekarang orang diangkat menjadi pejabat, menjadi zuhud, ditinggalkan semuanya. Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat khalifah, langsung ditinggalkannya kehidupan mewah tersebut. Sampai perhiasan-perhiasan istrinya pun itu diserahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda siapa sebenarnya
setelah hidayah dari Allah, bimbingan Allah, kemudian siapa sebenarnya yang berjasa juga untuk mengarahkan Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang pemimpin yang adil dan zuhud? Anaknya, putranya yang bernama Abdullah. Tatkala Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, lalu dia dibaiat, datanglah putranya Abdullah ini menemui dia. Apa kata anaknya ini? Kalau pemimpin di zaman sekarang punya anak yang seperti ini, Allahu Akbar, dengarkan. Tetapi hayhat, bagaimana mungkin akan dapat seperti itu kalau dari awal tidak dibimbing dengan akidah yang hak. Dan ketahuilah wahai saudara-saudariku, pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Kalau pemimpin bobrok, itu pertanda rakyatnya juga bobrok. Kalau pemimpin moralnya rusak, itu pertanda mayoritas rakyatnya juga bermoral rusak, mentalnya tidak baik. Ingin kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang baik, perbaiki kita. Perbaiki diri masing-masing, perbaiki masyarakat kita. Abdullah anaknya ini datang menemui ayahnya ketika dilantik menjadi khalifah, lalu dia berkata, "Ya abati, innakal yawma sawfa tus'al yawmal qiyamah wa yus'al ma'aka ahlu baitik. Famshi 'alal haqq walau wudi'na fil qudur taghli bina." Wahai ayahanda, engkau hari ini memikul tanggung jawab yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan juga ahlul baitmu, keluargamu akan ditanya bersamamu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Famshi 'alal haqq. Maka wahai ayahanda, berjalanlah di atas kebenaran. Pimpin kaum muslimin, pimpin umat ini di atas kebenaran. Jangan sedikit pun bergeser dari kebenaran tersebut. Walau wudi'na 'alal qudur taglibina. Sekalipun kita diletakkan di atas kuali, di atas periuk, di dalam periuk yang menyala, membakar kita. Sekalipun kita dibakar, sekalipun kita direbus, sekalipun kita dimasak, jangan sedikit pun melenceng dari kebenaran itu. Tahukah engkau wahai saudara-saudariku, pemuda seperti apa dan berapa usia anak ini? 18 tahun. 18 tahun sudah berani bersuara seperti itu. Memberi keluar dari lisannya mutiara-mutiara hikmah. Nasihat-nasihat yang sangat berharga. Alangkah kita butuh hari ini pemuda-pemuda yang seperti itu. Bukan hanya sibuk dengan hidup duniawi, lalu sibuk pula demonstrasi dan lain segala macamnya. Tidak. Lihat dia ini. Kemudian dia melanjutkan, "Fala tasrukil haq ya abati." Jangan tinggalkan kebenaran wahai ayahanda. Umar bin Abdul Aziz menjawab, berkata, "Alhamdulillahilladzi ja'ala min ahli baiti man yudzakkiruni." Segala puji bagi Allah yang menjadikan dari keluargaku orang-orang yang mengingatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua di zaman sekarang kalau diingatkan anaknya, la ilaha illallah, apa katanya? Marah. Engkau masih kecil, ayah lebih dahulu makan asam dan garam. Sebagian orang tua ketika anaknya memberi nasihat kepada kebenaran, dia melecehkan dan merendahkan anaknya, memandang dia lebih tahu daripada anaknya. Lihat anak dan ayah ini, anak yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan santun dan sopan mengingatkan ayahnya, karena itu bagian dari bakti anak kepada ayah. Apa? Mengingatkan orang tuanya agar terus berada di atas kebenaran. Lihat pula ayah yang arif dan bijaksana ini. Bersyukur dia ketika memiliki anak itu. Tidak marah dia diingatkan oleh anaknya. Ini suri tauladan kita. Anak ini umurnya antara 17-18 tahun, tetapi dia punya kesungguhan untuk berjalan di atas kebenaran. Dan ini yang kita butuhkan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz di hari pertama dia menjabat khalifah, apa yang dilakukannya? Dikumpulkannya harta-harta
sisa-sisa yang ditinggalkan oleh khalifah sebelumnya. Harta-harta manusia yang diambil, harta-harta umat yang diambil oleh khalifah sebelumnya. Lalu dia umumkan barang siapa yang dahulu pernah dizalimi, hartanya dirampas, datang ke istana, akan dikembalikan kepada mereka. Maka datanglah manusia banyak. Saking banyaknya harta tersebut, sampai menjelang zuhur belum selesai, belum tuntas Umar bin Abdul Aziz untuk membagi-bagikannya. Bahkan ada sebagian dari pemuka-pemuka, orang-orang dekat khalifah ketika itu memberikan fatwa bahwa sebenarnya harta itu tanggung jawab pemimpin sebelum engkau, wahai khalifah. Tidak perlu engkau membebani dirimu untuk mengembalikannya. Itu dosa orang-orang sebelummu. Mereka yang akan dihisab, diminta pertanggungjawaban. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berniat istirahat dan melanjutkan petang harinya setelah asar. Abdullah putranya tahu ayahnya berniat untuk istirahat, datang dia, ditemui ayahnya. Datang anaknya Abdullah lalu berkata, "Ya abati, hal tatman an ta'isha ila al-asr?" Wahai ayahanda, apakah engkau bisa menjamin bahwa engkau masih hidup sampai asar nanti sehingga engkau berani menunda itu? Bagaimana belum sampai asar engkau wafat? Ajalmu datang menjemput, masih ada tanggung jawab yang engkau pikul belum engkau selesaikan terhadap umat. Apa yang akan engkau katakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mendengar itu takut Umar bin Abdul Aziz. Takut kepada Allah. Tidak jadi dia istirahat. Tidak jadi dia qailulah. Segera dia terus tuntaskan pembagian harta kaum muslimin tersebut. Anak muda ini, tahukah engkau wahai saudara-saudariku, wafat pada usia 19 tahun. Tetapi walaupun dia wafat di usia muda, 19 tahun, kebaikan-kebaikan, kesungguhan, perjuangan dia itu seolah-olah dia hidup terus bersama kita. Lihat kitab-kitab para ulama, kitab-kitab athar, mencatat kitab-kitab syiar, mencatat perkataannya itu. Sampai hari kiamat akan dibaca, akan dipelajari. Seolah-olah dia hidup terus sepanjang masa. Apa? Jiddiyah, kesungguhan dalam beragama. Tidak main-main. Hari ini kita butuh kesungguhan untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa setelah sahabat, ada seorang pemuda. Pemuda ini bernama Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Tentunya sebagian dari kita pernah membaca sirahnya atau mendengar kisahnya dari sebagian guru-guru kita. Ibrahim bin Adham ini pemuda yang hidup gemerlap. Pemuda yang banyak melalaikan waktunya. Berkumpul dengan kawan-kawan dan teman-temannya. Pemuda yang sibuk dengan kehidupan masa muda seperti anak-anak muda di zaman sekarang. Tidak peduli dengan urusan akhirat. Tidak peduli dengan urusan agama. Sampai suatu ketika lewatlah seorang syekh yang tua. Seorang tua syekh. Ketika dia sedang asik-asik bersama teman-temannya. Lalu orang tua ini berkata, "Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Alihada khuliq. Ambihada umirt." Wahai Ibrahim, untuk ini yang kau diciptakan? Apakah dengan ini Allah memerintahkanmu? Satu kata, dua kata saja. Singkat, padat, langsung menembus ke relung-relung hatinya. Tersentak Ibrahim bin Adham. Orang itu hanya memberi nasihat saja. Ibrahim, untuk ini yang kau diciptakan. Ibrahim, ini yang Allah perintahkan kepadamu hidup di dunia ini. Ini hakikat yang tidak dipahami dan dimengerti oleh banyak manusia, apalagi anak muda di zaman sekarang. Yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Tidak tahu kemana dia harus melangkah. Siapa yang mengingatkan seperti syekh ini? Siapa di antara kita? Yang barangkali dia melihat pemuda-pemuda kita
lalai dan lengah, berbuat sia-sia, berhenti sejenak, tegur dengan baik dan lembut, raih tangannya, ajak dia berbicara, nasihati. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika dia menjadi gubernur di Kufah, suatu malam dia sedang berjalan. Ketika dia sedang berjalan, terdengar gelak tawa anak muda. Gelak tawa. Dan gendang yang dipukul-pukul, nyanyian-nyanyian, para wanita dan anak-anak muda kumpul. Ternyata bukan di zaman sekarang saja, di zaman itu sudah ada seperti itu di Irak, di Kufah. Terdengar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai gubernur dan pemimpin langsung datang ke tempat anak muda itu. Mana pemimpin-pemimpin di zaman sekarang? Pemimpin-pemimpin yang bertauhid, pemimpin-pemimpin yang memiliki agama. Ketika dia melihat nasihat maksiat, datang dia. Ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Itu tanggung jawab mereka, pemimpin. Datang Abdullah bin Mas'ud itu, masuk, langsung diambilnya gendang-gendang itu, langsung dipecahkannya. Abdullah bin Mas'ud, karena dia pemimpin, dia punya wewenang untuk itu. Dipecahkannya gendang itu. Terdiam orang itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada pemuda itu yang suaranya bagus itu. Ada anak muda yang suaranya bagus. Saya lupa namanya karena sudah lama saya baca kisah ini. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada anak muda ini? Anta, sambil mengacungkan jempolnya, anta begini, apabila engkau menghafalkan dan membaca Al-Quran, idza qara'ta wa hafiztal Quran, suara kamu bagus. Dan akan lebih bagus lagi kalau engkau membaca dan menghafal Al-Quran. Cukup itu saja yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ditinggalkannya anak muda itu. Tertegun dan diam anak muda itu. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berani lalu memberikan nasihat dengan lembut seperti itu. Engkau suaramu bagus. Akan lebih bagus lagi kalau engkau membaca dan menghafalkan Al-Quran. Berlalu. Lalu dia berkata kepada kawan-kawannya, siapa orang ini? La ilaha illallah. Apa kata orang itu? Engkau tidak tahu ini gubernur, amir Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Dikejarnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dikejarnya, lalu dia duduk di depan Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia menangis dan menyatakan ingin bertobat. Dan meminta Abdullah bin Mas'ud mau mengajarkan dia. Sejak itu dia bermulazamah menjadi murid Abdullah bin Mas'ud. Dan menjadi salah seorang qari, penghafal Al-Quran dan guru Al-Quran yang terkenal di Kufah. Nah, kenapa? Abdullah bin Mas'ud dia sungguh-sungguh, tulus, ikhlas ketika menasihati. Pemuda ini pun punya kesungguhan untuk bertobat, meniti jalan yang hak. Sama seperti Ibrahim bin Adham ini, Syekh itu cukup mengatakan, Ibrahim, apa untuk ini yang kau diciptakan? Ini yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, akhirnya Ibrahim, kata-kata Syekh itu terngiang-ngiang di telinganya. Sampai dia pulang ke rumahnya, terus hadir dalam ingatannya. Akhirnya dia bersumpah untuk hidup di dunia ini sesuai dengan tujuan penciptaan dia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka apa? Supaya mereka itu menjadi kaya? Tidak. Supaya mereka itu jin dan manusia menjadi pemimpin-pemimpin? Bukan itu. Supaya manusia itu bisa dia memiliki pengikut-pengikut yang banyak? Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghambakan dirinya, beribadah kepadaku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah berubah kehidupan Ibrahim bin Adham. Mulai dia belajar, hadir di majlis-majlis para ulama, mulai dia menjalani hidup ini dengan zuhud, wara', sampai akhirnya dia menjadi salah seorang soleh dan salah seorang yang sampai hari ini nasihat, hikmah, mutiara-mutiara, tausiah-tausiah dia dicatat oleh para ulama-ulama dan terus diwariskan ilmunya kepada kaum muslimin hingga sekarang. Kenapa? Kesungguhan untuk meniti jalan yang hak. Siapa yang tidak pernah lalai? Siapa yang tidak pernah lengah? Siapa manusia yang sempurna dan bersih dari dosa? Tetapi kesungguhanlah yang akan membedakan siapa yang benar-benar bertaubat dan siapa yang hanya bermain-main saja.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi mengisahkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Suatu hari 4 orang pemuda duduk di pangkuan Ka'bah, di haribaan Ka'bah. Mereka duduk. Di hadapan mereka Ka'bah. Mereka itu adalah 3 orang putra-putra Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Umair, dan Urwah bin Zubair. Satu lagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka duduk. Lalu mereka berkata satu dengan yang lainnya, mari setiap orang dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan permohonannya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita masing-masing. Perhatikan wahai saudara-saudari. Manusia hidup pasti punya keinginan, punya cita-cita dan tekad. Ada yang keinginan hidupnya mulia dan tinggi. Ada orang itu keinginan, tekad, cita-citanya menjadi orang biasa-biasa saja. Ada yang mengalah dan tidak yang menyerah begitu saja dalam hidupnya. Tidak ada semangat sedikit. Nah, berkatalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat kecil, sahabat muda ini. Dia berdoa, ya Allah, aku ingin menjadi khalifah kaum muslimin, memimpin kaum muslimin. Jadikanlah aku khalifah kaum muslimin. Kemudian giliran Mus'ab bin Umair rahimahullah. Mus'ab bin Zubair, afwan. Mus'ab bin Zubair berkata, ya Allah, aku ingin menjadi gubernur di Irak dan menikahi Sukainah binti Ali serta Aisyah binti Tolhah. Itu cita-cita, harapan dia, menjadi gubernur dan menikahi 2 wanita mulia ini. Putri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Aisyah binti Tolhah, salah seorang wanita yang terkenal ketika itu. Dan doa kedua orang ini dikabulkan. Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah secara mutlak setelah Yazid bin Muawiyah wafat, sehingga dia dibaiat oleh kaum muslimin. Mus'ab bin Umair ini rahimahullah ta'ala menjadi gubernur di masa saudaranya ini di Irak, dan akhirnya juga menikah dengan Sukainah atau Sakinah dan juga dengan Aisyah binti Tolhah. Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala tidak mau kalah. Orang ini punya cita-cita yang tinggi, menjadi khalifah kaum muslimin itu luar biasa, cita-cita yang tinggi. Menjadi gubernur juga itu, dan menikahi seorang putri sahabat, itu luar biasa. Tapi dia tidak mau kalah. Ada yang lebih mulia daripada itu. Maka dia berdoa, ya Allah, aku ingin manusia menimba ilmu fikih dariku. Aku ingin dijadikan orang yang paham agama dan manusia mengambil ilmu fikihnya dariku. Dikabulkan oleh Allah. Urwah bin Zubair menjadi salah seorang yang alim dan faqih di masa itu. Tempat manusia menuntut ilmu, meminta fatwa. Urwah bin Zubair. Tinggal Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, salah seorang ulama di kalangan para sahabat, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menjadi khalifah kaum muslimin itu kedudukan yang tinggi. Menjadi gubernur juga, ilmu tidak diragukan lagi, tinggi dari semuanya. Tetapi ilmu itu hanya wasilah. Abdullah bin Umar, dia pun berdoa, ya Allah, aku ingin Engkau mengampuniku dan memasukkan aku ke dalam surga. Sedikit pun dia tidak menyebut dunia itu. Dia hanya ingin, ya Allah, yang aku inginkan adalah ampunanmu dan surgamu. Ampuni aku dan masukkan aku ke dalam surgamu. Lihat bagaimana kesungguhan mereka. Itu cita-cita, itu tekad.
Apa yang Anda cita-citakan? Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, wahai saudara-saudariku? Setiap malam datang pengajian, pagi dan petang, wahai saudariku, hadir di majelis ilmu. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tanyakan kepada dirimu. Kalau kita masih saja lebih menginginkan dunia daripada akhirat, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kepada diri kita sendiri. Lihatlah generasi-generasi terdahulu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Lantas, apa yang menyebabkan mereka bisa bersungguh-sungguh dalam beragama? Ini kuncinya. Inti dari kajian kita. Agar apa? Agar kita bisa pula menerapkan itu dan mencontoh mereka. Apa? Yang menyebabkan mereka bisa bersungguh-sungguh, tidak sedikit pun keraguan ada pada diri mereka terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wahai saudaraku, wahai saudariku, yang mereka miliki ketika itu adalah al-imanus shadiq, keimanan yang benar. Seseorang kalau keimanannya benar, maka Allah akan benarkan pula apa yang diinginkannya. Allah akan wujudkan apa yang diinginkannya. Ingatkah Anda, wahai saudara-saudariku, pernahkah Anda membaca bagaimana ketika datang seorang A'rabiyun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berbaiat untuk apa? Untuk hijrah dan berjihad serta berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika dalam suatu perangan menang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bagian untuk dia. Datanglah sahabat-sahabat memberikan bagian rampasan ghanimah, rampasan perang itu. Dia kaget, apa ini? Ini adalah bagianmu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ghanimah. Maka dia terdiam. Diambilnya harta tersebut, dicarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berdiri di hadapan Rasulullah, digenggamnya harta itu dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa ini?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ini adalah hakmu. Ini adalah bagian pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rampasan perang ini." Apa kata dia? "Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku datang. Bukan untuk ini aku beriman kepadamu, berbaiat, hijrah dan berjuang. Aku datang ke sini, aku berbaiat, aku hijrah karena aku ingin aku berperang bersamamu, lalu aku dipanah di sini." Ditunjuknya lehernya. Dan lalu aku gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dipanah di sini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "In saddaqta saddaqakallah." Jika engkau benar ucapanmu itu, maka Allah akan buktikan pula nanti. Perhatikan. Maka berlalu waktu dan dia kembali berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai peperangan, pria ini digotong oleh para sahabat. Tinggal jasadnya yang terbujur, mengucur darah dari lehernya, menancap anak panah di lehernya. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ahu, apakah ini dia orangnya yang waktu itu berkata begini dan begini?" "Bala ya Rasulullah." "Benar wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Saddaqallah fasaddaqahullah." Dia berkata benar, membuktikan perkataan dan keimanannya kepada Allah, dan Allah pun mewujudkan cita-cita. Al-iman as-sadiq. Keimanan itu bukan perkataan yang Anda ucapkan itu. Keimanan itu bukan hanya apa yang Anda hafalkan. Keimanan itu, wahai kaum muslimin, bukan sekedar yang tertera di KTP dan identitas Anda bahwa Anda muslim. Keimanan itu bukan karena Anda mengucapkan bukan hanya karena Anda mengucapkan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari, bukan hanya itu. Keimanan itu sesuatu yang kita ucapkan, lalu kita yakini di hati kita, dan kita wujudkan dengan anggota badan kita. Itu dia keimanan. Kalau hanya sekedar yel-yel yang kita ucapkan, "Saya beriman," alangkah mudahnya jalan ke surga itu. Kalau hanya sekedar itu, maka bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabat, mereka berkata bahwa kami juga beriman. Mereka juga bisa mengucapkan, tetapi keimanan itu tidak masuk dan tidak sampai ke dalam hati mereka. Masih saja menyimpan kebencian terhadap Islam.
Kalau hanya Anda mengaku saya mukmin, saya yakin, tetapi tidak beramal, percuma. Orang-orang munafikin bahkan sholat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah tidak berguna bagi mereka. Apalagi Anda tidak beramal. Jadi jangan buktikan keimanan itu. Keimanan itu harus keimanan yang benar, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan yang murni dari kesyirikan, penyimpangan, keimanan yang bersih dari segala bentuk penentangan terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, yang diucapkan dengan lisan, an-nutfu bil lisan, wal i'tiqadu bil janan, wal amalu bil arkan. Ucapkan la ilaha illallah. Anda telah mengucapkannya berapa kali sehari semalam? Saat azan dikumandangkan, Anda mengucapkannya bersama muazin. Saat Anda salat, Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Pagi, kadang petang, Anda mengucapkan la ilaha illallah sehari 100. Tetapi bukan hanya ucapan. Yakini itu, lalu wujudkan, benarkan dengan perbuatan kita. Ini yang pertama, al-imanus shadiq. Sahabat dahulu ketika mereka menyatakan bertaubat, mereka buktikan. Sahabat dahulu ketika mereka katakan bertaubat, mereka buktikan. Ala tara, tidakkah Anda saudaraku melihat bagaimana Ma'iz? Kisahnya di dalam Sahih Bukhari. Baiklah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan. Yang pertama, kenapa para sahabat salafus saleh itu mereka bisa memiliki jiddiyah, kesungguhan dalam beragama, kesungguhan dalam akidah? Karena mereka pertama memiliki al-iman shadiq yang mereka buktikan dengan anggota tubuh mereka dalam kehidupan mereka. Yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, perbedaan antara kita dengan generasi-generasi terdahulu itu, dulu mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka menerima Al-Quran, mempelajarinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Sementara banyak dari kita mempelajari, mendengarnya, menerimanya terkadang untuk hiburan. Saya lagi sedih, lagi susah dengar ayat Al-Quran. Lagi stres, lagi pusing, banyak utang, dengar ayat Al-Quran. Sebagai penghibur, hiburan. Mereka menerima itu, ayat Al-Quran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litanfidh, untuk mereka amalkan. Dahulu sahabat itu apabila mendengarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dia berkata, na'am ya Rabb, madza ta'mur. Dia katakan pada diri dia, ya, baiklah wahai Rabbku, apa yang engkau perintahkan kepada aku. Dulu mereka ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu misalnya, maka salah seorang mereka berkata apabila turun perintah Allah, engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka fokuskan telingamu, dengarkan baik-baik. Sesungguhnya itu adalah perintah atau larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka menerima itu. Terkadang kita hidupkan Al-Quran, kita sibuk dengan urusan kita, sehingga sedikit di antara kita yang betul-betul mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihatlah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan dunia ini, ingin segera mendapatkan dunia, ajjalna lahu ma nasha' liman nurid, maka kami akan berikan segera dunia itu apa yang kami inginkan kepada orang-orang yang kami inginkan pula. Ingat, dunia ini pasti Allah berikan kepada siapa yang mencarinya. Karena rezeki dunia ini itu sudah menjadi hak makhluk yang diberikan oleh Allah. Tidak peduli muslim, kafir, zalim dan segala macamnya, orang pelaku maksiat, mereka diberi rezeki.
Tetapi akhirat tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk hamba-hamba pilihannya yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Allah melanjutkan, "Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha." Barang siapa yang menginginkan akhirat, sekedar ingin saja, tidak. Wa sa'alaha. Sa'a, berusaha, berjuang untuk mendapatkan akhirat itu. Wa huwa mu'min, syaratnya dia mukmin. Lihat yang pertama tadi, al-imanus shadiq. Kemudian yang kedua, tanfidz. Mau berusaha, berjuang. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu usaha mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullan, setiap mereka, orang yang menginginkan dunia, orang yang menginginkan akhirat, numiddu haula wa haula min ata'i rabbih. Setiap mereka akan diberi oleh Allah. Yang ingin dunia akan diberi oleh Allah, yang menginginkan akhirat akan diberi. Syaratnya berusaha. Bahkan dalam urusan dunia pun kalau orang tidak mau berusaha, dia tidak akan dapatkan apa-apa. Nah, tetapi di sini ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man kana yuridul akhirah wa sa'alaha wa huwa mu'min." Lihat. Apa kata Allah? Allah akan balas. Allah akan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Usaha, perjuangan, jerih payah, keringat yang mereka teteskan itu, letih, lelah yang mereka rasakan di dunia dalam ibadah, dalam ketaatan di atas jalan agama tidak akan sia-sia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah la yastawun. Apakah seorang mukmin itu akan sama pula dengan orang-orang fasik? La yastawun. Tidak akan sama selama-lamanya, wahai saudara-saudari. Nah, para sahabat mereka menerima perintah Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk berdebat, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk dunia, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mereka laksanakan, mereka wujudkan litanfidz. Ini yang kedua. Yang ketiga, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Dahulu keyakinan mereka terhadap surga dan neraka, terhadap akhirat itu seperti keyakinan Anda sekarang. Berapa duit Anda yang ada di dalam dompet? Anda tidak melihatnya, tapi Anda yakin ada sekian-sekian. Anda percaya, kenapa? Karena Anda betul-betul tahu. Nah, mereka itu seolah-olah melihat surga dan neraka dengan mata kepala mereka. Mereka selalu mengingat kematian. Keyakinan mereka itu seolah-olah mereka yakin sebagaimana kita yakin bahwa di balik tembok ini ada apa. Kita tahu kenapa? Karena kita sudah melihatnya. Kita sudah pernah melihatnya dan kita tahu. Sebagaimana kita yakin di dalam lemari kita itu ada apa saja pakaian kita. Tahu kita, terbayang di depan mata kita. Karena kita tahu. Tetapi terhadap akhirat, siapa di antara kita yang bisa betul-betul paham dan mengenal akhirat sehingga terbayang di hadapan matanya? Lalu akhirnya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya, saudara-saudariku, dunia itu di tangan mereka tidak sampai ke hati mereka. Orang kalau dunia itu di tangannya, akhirat di hatinya, dunia itu sekedar di tangan. Kalau lepas yang ada di tangan itu, dia tidak bersedih karena tidak sampai ke hatinya. Tapi kalau hatinya terikat kepada apa yang ada di tangannya, sedikit saja lepas, bersedih, resah, gelisah, khawatir, cemas. Kan ini yang ditanyakan kemarin itu. Ustaz, kenapa? Atau tadi subuh itu. Saya kok senantiasa takut masuk pencuri, padahal sudah saya kunci, saya gembok ini, itu, dan segala macam. Karena dunia itu di hati kita. Kalau mereka, dunia itu di tangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan membukakan tangan mereka, berjuang di jalan Allah. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berinfak seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang Umar dahulu. Umar berinfak. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlika ya Umar?" Apa yang kau tinggalkan, kau sisakan untuk keluargamu? Rupanya kata Umar, separuh dari harta saya sudah saya sisakan untuk keluarga saya. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seluruh apa yang dia punya, dia serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin?" Apa kata dia? Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Mau berbuat seperti itu pula saudara-saudariku? Bagaimana mungkin kalau istri dan anak-anak kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Siapa istri Abu Bakar itu? Siapa anaknya? Anaknya Aisyah radhiyallahu anha.
Siapa anaknya? Anaknya Abdurrahman, anaknya Asma. Nah, keluarga dia adalah keluarga yang bertakwa, mengenal Allah. Makanya kalau kita ingin seperti itu, siapkan keluarga kita juga agar mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan senantiasa cita-cita mereka itu adalah akhirat. Jangan pernah bercita-cita untuk dunia. Karena barang siapa yang bercita-cita untuk dunia, akhirnya dia akan merana, akan hina. Tetapi barang siapa yang bercita-cita untuk akhirat, maka dunia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau. Maka dia akan mendapatkan. Baik saudara-saudariku, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa 1/4 jam lagi kurang lebih, atau 10 menit, itu kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan ajukan pertanyaan, ditulis dan diajukan ke depan.